Bayangkan suatu hari kamu bangun pagi, menyalakan televisi, membuka ponsel, dan yang kamu lihat hanya berita tentang kericuhan, demo di mana-mana, harga-harga naik tak terkendali, orang-orang panik, sebagian takut, sebagian marah, sebagian bingung harus bagaimana. Jalanan penuh dengan teriakan massa, media sosial penuh dengan keluhan, dan wajah-wajah di sekitar kita penuh dengan kecemasan. Sekilas semua itu terlihat menakutkan, seakan dunia runtuh, seakan tidak ada harapan lagi. Tapi dengarkan baik-baik, justru di balik semua kekacauan itu ada sebuah pintu yang terbuka lebar, pintu yang tidak semua orang bisa lihat, pintu yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang berani, mereka yang berpikir berbeda, mereka yang tidak ikut hanyut dalam kepanikan. Ingatlah satu hal, krisis bukan berarti akhir dari segalanya. Justru krisis adalah awal dari sesuatu yang baru. Ketika banyak orang melihat demo sebagai bencana, orang-orang dengan pikiran pemenang melihatnya sebagai peluang. Setiap kericuhan, setiap kegoncangan ekonomi, setiap gejolak sosial selalu menciptakan ruang kosong. Dan ruang kosong itu menunggu untuk diisi. Pertanyaannya, apakah kamu hanya akan jadi penonton yang menangis melihat keadaan, atau kamu berani jadi pemain yang memanfaatkan keadaan untuk melesat lebih jauh? Orang-orang yang berpikir lemah akan berkata, negara lagi kacau, aku tidak bisa apa-apa. Semua serba sulit, tapi orang-orang yang berpikir kuat akan berkata, kalau negara kacau, aku harus lebih cerdas. Kalau semua orang panik, aku harus lebih tenang. Kalau semua orang berhenti, aku harus melangkah lebih cepat. Itulah bedanya orang gagal dengan orang sukses. Yang satu menyerah pada keadaan, yang satu memanfaatkan keadaan. Sejarah tidak pernah berbohong. Tahun 1998, Indonesia mengalami krisis besar. Rupiah terjun bebas, perusahaan-perusahaan besar tumbang, ribuan orang kehilangan pekerjaan. Tapi di tengah kegelapan itu, lahirlah banyak orang kaya baru. Mereka membeli aset ketika harga murah, mereka berani memulai usaha ketika orang lain takut. Mereka mengambil alih pasar ketika orang lain lari. Begitu pula tahun 2008 ketika dunia diguncang krisis global. Banyak perusahaan bangkrut, tapi mereka yang berani justru tumbuh berkali-kali lipat. Lihat juga pandemi kemarin, banyak bisnis gulung tikar, tapi ada juga bisnis yang justru meledak besar-besaran. Artinya apa? Krisis bukanlah akhir. Krisis adalah filter yang memisahkan orang biasa dengan orang luar biasa. Kalau hari ini Indonesia ricuh, jangan buru-buru takut. Justru tanyakan pada dirimu sendiri, apa peluang yang lahir dari semua ini? Kalau harga kebutuhan pokok naik, berarti ada peluang untuk menyediakan alternatif. Kalau transportasi terganggu, berarti ada peluang menciptakan solusi baru. Kalau orang kehilangan pekerjaan, berarti ada peluang menciptakan lapangan kerja. Kalau orang takut keluar rumah, berarti ada peluang membangun bisnis digital. Di balik setiap masalah selalu ada peluang, hanya saja tidak semua mata bisa melihatnya. Masalah terbesar bangsa ini bukan demo, bukan krisis ekonomi, tapi cara berpikir orang-orangnya. Terlalu banyak yang cepat panik, cepat menyerah, cepat menyalahkan keadaan. Padahal keadaan tidak akan pernah berhenti berubah. Kalau kita hanya duduk mengeluh, kita akan tertinggal jauh. Mindset adalah senjata utama yang menentukan apakah kita akan tenggelam atau justru naik ke permukaan. Bayangkan ada dua orang dalam situasi yang sama. Yang satu melihat demo dan berkata, wah habislah kita, harga naik, kerjaan makin sulit. Lalu ia duduk, marah, kecewa, tapi tidak melakukan apa-apa. Yang satunya melihat demo dan berkata, ini berarti ada pergeseran. Aku harus melihat celah, aku harus lebih kreatif. Lalu ia bergerak, mencari peluang, menyesuaikan diri. Hasilnya, yang pertama makin terpuruk, yang kedua justru melesat. Kamu harus sadar bahwa uang tidak pernah hilang, uang hanya berpindah tangan. Saat krisis, uang berpindah dari mereka yang takut ke mereka yang berani. Dari mereka yang pasrah ke mereka yang kreatif. Dari mereka yang panik ke mereka yang tenang. Jadi kalau kamu merasa selalu kekurangan, mungkin karena kamu masih masuk ke golongan yang salah. Kamu masih jadi orang yang hanya mengeluh ketika negara ricuh. Bukan orang yang mengambil kesempatan ketika semua orang berhenti. Jangan pernah berkata, saya rakyat kecil, saya tidak bisa apa-apa.
Itu hanyalah alasan untuk menutupi rasa takut. Karena kenyataannya, banyak orang sederhana justru bisa melesat jauh karena berani memanfaatkan momen krisis. Ingatlah, yang membuat seseorang kaya bukanlah modal besar, tapi keberanian dan pola pikir yang benar. Kalau kamu terus menunggu keadaan normal, kamu akan menunggu selamanya. Karena keadaan tidak akan pernah benar-benar normal. Selalu ada masalah, selalu ada ketidakstabilan, selalu ada demo, selalu ada harga naik, selalu ada ketidakpastian. Tetapi mereka yang sukses tidak menunggu kepastian, mereka menciptakan kepastian. Mereka tidak menunggu situasi membaik, mereka justru membaikkan diri mereka agar bisa menghadapi situasi apapun. Ingat, jangan pernah takut dengan demo, jangan pernah takut dengan kericuhan. Yang seharusnya kamu takuti adalah kalau kamu hanya diam, kalau kamu tidak berkembang, kalau kamu hanya menjadi penonton ketika dunia berubah. Karena kalau kamu hanya diam, kamu pasti tertinggal. Bangunlah pola pikir baru. Katakan pada dirimu, kalau negara ricuh, aku tidak akan ikut ricuh. Aku akan tetap tenang. Aku akan tetap berpikir. Aku akan tetap mencari peluang. Karena justru di saat seperti inilah masa depan dibentuk. Orang yang hanya hidup di masa tenang tidak akan pernah jadi besar. Orang yang berani melangkah di masa kacau, dialah yang akan menguasai masa depan. Jangan biarkan emosimu menguasaimu. Jangan hanyut dalam ketakutan masa. Jangan larut dalam keluhan orang-orang di sekitarmu. Jadilah berbeda. Jadilah orang yang tetap jernih berpikir ketika semua orang hilang arah. Karena satu hal yang pasti, setelah setiap demo, setelah setiap krisis, setelah setiap kekacauan, akan selalu lahir tatanan baru. Dan hanya mereka yang mempersiapkan diri yang akan berdiri paling atas. Kalau kamu bisa mengubah mindset, maka kamu akan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kamu akan menemukan jalan di saat orang lain melihat tembok. Kamu akan menemukan cahaya di saat orang lain hanya melihat gelap. Kamu akan menemukan peluang di saat orang lain hanya melihat masalah. Itulah bedanya orang biasa dan orang luar biasa. Jadi hari ini, ambil keputusan itu. Katakan pada dirimu, apapun yang terjadi di negeri ini, aku tidak akan berhenti. Aku tidak akan takut. Aku tidak akan diam. Aku akan maju. Aku akan mencari peluang. Aku akan menciptakan jalan. Karena hanya dengan itulah, kamu akan bisa bertahan, bahkan melesat di saat orang lain berhenti. Ingat baik-baik, badai selalu berlalu, ricuh selalu reda, krisis selalu berganti. Tapi pertanyaannya, ketika semua itu usai, apakah kamu masih berdiri sebagai orang yang sama, atau kamu berdiri sebagai orang yang lebih besar, lebih kuat, lebih kaya, dan lebih berpengaruh? Pilihan itu ada di tanganmu, maka jangan tunggu keadaan berubah. Ubah dirimu sekarang juga. Karena masa depan hanya akan dimiliki oleh mereka yang berani bergerak ketika dunia sedang kacau.